pemimpin Indonesia tempo dulu, pemimpin Nusantara tempo dulu, kiblatnya adalah monarki yang wahyu. Artinya sebelum menjadi pemimpin bertapa brata dulu, barulah mendapat kekuatan yang aura atau energi alam ini, baru memimpin. Manakala Indonesia berpedoman kepada 3 syarat yang saya maksud, niscaya tatanan dunia baru di Indonesia akan terwujud. Tapi ulo salamnya atur bagya wisoko nusantara wilahing jati nuhuni hajat leluhur Nusantara. Tapi uluk salamulnya. Sebuah pertanyaan yang besar dengan kejadian beberapa negara terjadi konflik ya. Yang konflik yang nyata sekarang itu ya Ukraina dan Rusia, lalu Taiwan dan Cina, lalu lagi ada beberapa negara yang krisis seperti Sri Lanka dan sebagainya, yang menurut para ahli berita bahwa sekarang Inggris saja itu inflasinya sudah mencapai angka 8 hingga 10%. Lalu banyak orang yang menjadi PSK apa menurut CNN itu saya membaca. Lalu ada pula itu di Korea Utara, lalu Afrika, dan banyak yang menjadi penjual diri taruhlah demi menutup kebutuhan, rela tidak makan untuk membayar listrik, rela tidak makan, rela tidak makan demi membayar kebutuhan yang lain. Termasuk di Indonesia sungguhnya banyak rela tidak membeli beras untuk beli kuota. Lah, melihat situasi yang demikian, ada beberapa orang yang meraba-raba dan ketemu dengan saya, lalu mungkinkah perang dunia ini akan terjadi, perang dunia yang ketiga maksudnya, sudah wayahe. Lah, saya pernah membuat konten kalau nggak keliru, perang dunia ketiga menurut estimasi saya. Estimasi itu kan bisa salah, bisa benar, jadi nggak bisa sebagai pedoman murni ya, namanya estimasi atau perkiraan itu. Kemungkinan perang dunia tiga akan bisa terjadi pada tahun 2023 atau 2024. Lah, memanasnya dari segi mana? Otomatis dengan kerugian yang terjadi pada Ukraina dan Rusia, lalu Cina dan Taiwan sekarang itu masing-masing, yang saya maksud itu mempertahankan harga diri, karena orang pada umumnya kan taunya harga diri, tidak melihat harkat dan martabat demi selamat. Namun yaitu banyaknya kaum yang berkompetisi atau kompetitif dalam kehidupan ini, sehingga taunya adalah harga diri demi kehormatan. Dianggapnya apabila menang itu akan terhormat. Berbeda dengan konsep keluhuran kita sebagai bangsa Indonesia yang dulu pernah kondang kaloko kajono priyo, bahwa Indonesia itu adat ketimurannya itu menjadi taruhlah kiblat, menjadi kiblat dalam arti sopan santunnya, keramah tamahannya. Lalu ya di beberapa negara ini dikenal kalau Indonesia ini orang yang berhati lembut lah, cara gampangnya seperti itu. Maka dikenallah sebuah adat ketimuran di Asia sini berada, berpusatlah taruhlah atau sentralnya ada di Indonesia. Namun sekarang pun sudah berubah karena beberapa pengaruh ya, pengaruh yang saya maksud ya pengaruh Barat mungkin, pengaruh Arab mungkin, monggo kita rasakan sendiri bahwasanya kita memang sudah terkontaminasi oleh beberapa hal yang menyebabkan kita berubah dari adat ketimuran, mungkin sekarang adat kemewahan atau adat
joget-jogetan dan sebagainya. Ini monggo kita analisis sendiri. Lah, lalu tidak menutup kemungkinan, kemarin saya mengatakan itu bahwa sekarang itu cenderung manusia itu masa bodoh. Karena apa? Demi menutup kepentingan pribadi, sehingga nilai-nilai keyakinan kepada ketuhanan kita, kepada nilai-nilai ketuhanan yang saya maksud adalah makin hari makin menipis. Makin hari makin menipisnya ini otomatis timbulnya secara anunya itu ya frustasi gitu. Karena frustasi hukumnya adalah membabi buta. Lah, manusia akan terjadi perang dunia ketiga bangsa-bangsa ini manakala sudah sangat terdesak, kepepet, lalu sudah frustasi yang saya maksud. Jadi untuk menghantar sampai dengan tahap perang dunia ketiga ini adalah manusia mempertahankan harga diri, ya, bukan harga lombok, harga diri ini. Lalu manusia cenderung frustasi, daripada kacau, daripada terinjak-injak, lebih baik perang. Dan yang menentukan perang otomatis terutama kan negara adikuasa dan adidaya. Lah, kita posisinya dalam posisi adiluhung. Nah, saya akan mereferensi kemungkinan, ya bukan mereferensi ya, referensi itu kan para profesor, doktor. Kalau saya cenderungnya memberi rujukan kepada bangsa-bangsa ini, atau terutama kepada calon pemimpin, karena ini mungkin akan ada pemilu lagi, atau sekarang yang sedang memimpin, seyogianya Indonesia tidak ikut-ikutan dalam perang dunia ketiga. Itu pun andai kata tidak ikut-ikutan pun tetap terkena dampaknya. Indonesia ini manakala mau berpegang teguh kepada prinsip Mataram Sanjaya atau Wangsa Sanjaya, lalu kepada Airlangga tatkala kauripan, lalu berkiblat kepada Majapahit, ya artinya berkiblat yang saya maksud adalah pemimpin Indonesia tempo dulu, pemimpin Nusantara tempo dulu, kiblatnya adalah monarki yang wahyu. Artinya sebelum menjadi pemimpin bertapa brata dulu, barulah mendapat kekuatan yang aura atau energi alam ini, baru memimpin. Nah, saya akan mengatakan bahwasanya niscaya manakala Indonesia berpedoman kepada 3 syarat yang saya maksud, 3 syarat itu adalah: 1, kita berkiblat kepada Wangsa Sanjaya atau Mataram Sanjaya ini, Mataram pertama, taruhlah Kahuripan yang saya maksud Raja Airlangga ini sebelum menjadi raja 3 tahun melakukan tapa brata. Sampai sekarang kalau nggak keliru itu ada petilasannya di Jombang gitu. Lalu yang ketiganya Majapahit, sebelum melakukan mendirikan kerajaan Majapahit ini, Raden Wijaya bertapa dulu di Alas Tarik, dipandu oleh Arya Wiraraja. Lah, ini yang saya maksud adalah berpegang teguh kepada ajaran keluhuran atau nilai-nilai spiritual leluhur. Lah, niscaya manakala Indonesia ini atau bangsa Nusantara ini tetap berpegang teguh kepada nilai-nilai spiritual leluhur kita, leluhur Jawa yang pokok itu, yang menurut saya adalah Mataram Sanjaya, Airlangga, dan Majapahit, termasuk juga Ken Arok. Ini adalah perebutan titis, ya, perebutan titis dalam arti Dewi Widowati atau Titising Widowati kang bisa nurunake ratu-ratu ing tanah Jawa. Kalau Ken Arok itu hanya perebutan wadah Titising Widowati, makanya taruhlah tidak berlangsung lama laksana kerajaan Pajang atau Sultan Hatiwijaya, ya kerajaan Pajang itu kan hanya 32 tahun kalau nggak keliru, karena sebagai pajangan atau masa-masa transisi. Begitupun Kahuripan transisi kepada Majapahit ini melalui proses Ken Arok. Lah, ini terhitung namun juga tidak terhitung, karena menurut saya masa-masa transisi ini adalah masa-masa perebutan sopo kang temen bakal tinemu. Artinya di situ mencetak bibit kawit atau raja yang bisa meneruskan kelangsungan wiji luhur ing tanah Jawi atau darah ningrat di tanah Jawa ini. Nah, saya mengatakan bahwasanya untuk bisa menggapai syarat Indonesia menjadi kiblating jagat pancering bawono atau menjadi suri toladan bangsa-bangsa atau mercusuar dunia, saya meyakini setelah terjadi perang dunia yang ketiga.
Jadi pada simpelnya, tatanan dunia baru di Indonesia akan terwujud niscaya setelah terjadi perang dunia ketiga. Ya nggak usah dipercaya, ini sebuah estimate gitu aja lah, atau estimasi atau ramalan juga boleh. Saya mengatakan di sini adalah berdasar kepada Pak Karno dulu pernah mengatakan Indonesia akan merdeka setelah perang Asia Timur Raya. Lah saya di sini mendapatkan sebuah firasat gitu aja lah cara gampangnya. Nanti kalau saya mengatakan berita dari langit, sebentar-sebentar saya petunjuk. Saya mendapatkan firasat bahwasanya niscaya tatanan dunia baru di Indonesia akan terwujud setelah terjadinya perang dunia yang ketiga. Dan lalu syarat pertama menurut saya, syarat pertama adalah berkiblat kepada tata cara mendirikan kerajaan menurut leluhur kita adalah melalui tapa brata. Tapa brata yang termaksud kita berkiblat kepada Mataram Sanjaya tempo dulu, lalu kepada Kahuripan, Raja Erlangga juga bertapa dulu selama 3 tahun, lalu kepada Majapahit ya, itu juga bertapa dulu di Alas Tarik selama 3 tahun pula gitu, 3 tahun lebih gitu. Nah, saya mengatakan demikian karena kasunyatan yang terjadi adalah demikian. Lalu yang kedua, syarat yang kedua adalah berpegang teguh kepada prinsip budaya adiluhung. Kalau diure ini cukup panjang, artinya budaya adiluhung yang termaksud menurut saya, cuma saya kan tidak punya hak memberikan referensi karena saya bukan profesor, bukan doktor. Lah ini yang menyebabkan taruhlah sebuah hal yang dibatasi oleh sebuah literasi barat, bahwasanya orang seperti saya tidak bisa memberikan referensi karena tidak ada gelar profesor atau doktor begitu. Namun manakala dicerna kemungkinan sekarang budaya adiluhung menurut saya, budaya itu isinya ada 3 ya. Yang kategori budaya yang saya maksud itu ada 3. Budaya itu berisi 1 adat. Adat itu adalah urusan lahir. Adate wong Jawa, adate wong Nusantara ini ya bertani umpamanya. Lalu yang kedua adalah tradisi. Tradisi adalah olah batin, kridane olah batin. Tradisine wong Nusantara atau orang Jawa atau orang Nusantara ini manakala mau menanam biasanya ada ibaratnya titip biji. Lalu ketika memetik itu ada jabelan, akan memetik gitu, itu jabelan. Lalu yang ketiganya ada tradisi, yang ketiganya adalah seni. Seni itu adalah manusia tidak bisa hanya mengulah adat atau lahir atau batin ya atau tradisi, namun juga harus olah kehidupan, yaitu seni. Artinya seni adalah sebuah yang menghibur kepada capeknya diri manusia, maka dihiburlah dengan nilai-nilai seni ini. Contoh ada seni tari dan sebagainya, lalu gamelan dan sebagainya, seni suara dan sebagainya. Ini seni. Saya mengatakan di sini intinya budaya itu isinya adalah adat, tradisi, dan seni sesuai yang saya uraikan tadi. Lalu ini syarat yang kedua. Yang ketiga kalinya kita mesti berprinsip, ini adalah prinsip yang baru ya, demi keseimbangan alam. Prinsip yang baru menurut hasil spiritual saya adalah kita mesti mengenali hukum rasa imbal setimpal. Artinya di sini sekarang prinsip yang modal sekecil-kecilnya mendapatkan hasil yang segede-gedenya, ini sesungguhnya setelah saya analisa berdasarkan hasil lelaku saya, prinsip leluhur kita itu adalah berprinsip imbal setimpal, namun tidak tereksploitasi atau tertulis konsepnya, sehingga melalui saya ini menawang ngepasi prinsip usaha di Nusantara ini adalah berpegang teguh kepada prinsip imbal setimpal. Prinsip imbal setimpal adalah imbal setimpaling rasa. Artinya imbal setimpaling rasa, tatkala ada warung-warung ini berarti warung mungkin nantinya manakala sudah mijilnya tatanan dunia baru ini bukan dinamakan warung ya, namun dinamakan imbal setimpal. Artinya manakala mencari untung yang berlebihan, nanti masyarakat akan mencela. Dan masa kecil saya pun juga demikian. Ketika ada warung yang menjual di luar kepatutan, umpamanya saya makan di restoran kan ada tuh yang hanya beberapa hitungan saja. Menurut saya dalam warung umum itu nasi telur itu paling 10 hingga 15.000 itu maksimal, bisa mencapai
50.000 umpamanya. Lah ini yang saya maksud, prinsip mencapai keuntungan yang berlebihan itu tidak diperbolehkan. Hanya yang dibolehkan adalah prinsip imbal setimpal. Lah ini saya mencoba mengenalkan atau meniati mengenalkan bahwasanya manakala kita tidak membuat atau memunculkan tatanan prinsip imbal setimpal ini, niscaya keseimbangan alam juga tidak akan terwujud. Artinya keseimbangan alam, umpamanya kita menebang kayu satu, ya kita mesti menanam satu. Lah ini adalah prinsip imbal setimpal demi stabilitas nasional lah, atau stabilitas bumi. Lah inilah diantara yang saya maksud bahwasanya manakala kita menghayati, kita mesti berbangga kepada bangsa ini, kepada Nusantara ini, dan niscaya saya meyakini Indonesia nanti, tatanan dunia baru akan terwujud di Indonesia manakala sudah terjadi Perang Dunia Ketiga. Dan syarat pada prinsipnya, syarat untuk menggapai itu adalah kewahyuan, yang sering saya katakan adalah wahyu suci-sucine damar sesongko, sukma sesembahaning para sukma yang belum pernah turun ke bumi. Lah ini saya saja yang mengatakan lah, taruhlah saya memang dasarnya adalah hasil daripada spiritual, lalu meninggikan derajat budaya adiluhung. Tidak usah kita berpihak kepada adik kuasa dan adidaya, namun peliharalah budaya adiluhung, dan lalu menimbulkan atau mewujudkan prinsip imbal setimpal. Saya rasa demikian. Terima kasih.